berarti lu seangkatan sama Ari Kriting tuh? Tidak, di Kriting saya masuk Malang dia udah tua duluan. Udah tua aja pokoknya. Dia tuh sama, mudah-mudahan dia denger nih ya. Iya, dia sama seangkatan sama Empu Gandring. Korupsi jelas masuk hukum pidana. Ya. Nggak boleh diperlakukan, didekati dengan cara seperti itu. Ada beberapa lain ya, saya kira kita semua tahu. Dan atas dasar itu semua, saya sungguh heran kok kepuasannya 80%. Atas dasar apa gitu? Data KTP kita bocor itu mungkin ada juga KTP saya yang bocor, jadi bodoh amat dah. Jangan-jangan KTP lu udah jadi bungkus gorengan ya? Iya, mau dibongkar ya bongkar, udah nggak ada yang saya tutupin hidup saya. Saya nggak terlalu takut dengan yang begitu-begitu. Saya lebih takut mungkin kalau saya pulang di depan rumah saya udah ada orang pegang parang. Nah. Halo teman-teman semuanya, saya Abdul Arsyad. Pengen mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa terus tonton konten-konten di channel YouTube Mahfud MD Official, dan juga jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga like. Halo, welcome to Poker. Apa kabar teman-teman semua, konco keramat? Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang akan membuat kita berpikir ulang. Kira-kira seberapa kocak politik kita? Atau seberapa politis komedi kita? Wah. Seberapa lucu. Nah, ini ada yang bilang ya Bang Hamid ya, katanya kalau mau ngelawan penguasa, itu nggak cuma pakai toa di jalanan gitu. Tapi konon juga bisa pakai ketawa. Nah, ini yang selama ini dilakuin sama teman-teman komika di Indonesia, dan kita mau tanya tadi, pertanyaannya adalah seberapa lucu politik kita akhir-akhir ini. Ini kita akan ditemenin sama salah satu komedian dari Indonesia bagian timur sana, adalah Bro Abdul Arsyad. Apa kabar, Bro? Apa? Baik. Siap. Intan, baru pertama langsung belibet gimana sih? Tawa dulu dong. Maaf. Bang Hamid, mohon maaf. Ini belum apa-apa udah lucu. Gara-gara abangnya tiba-tiba pakai jaket TV One, jadi saya kayak dingin apa gimana sih? Jangan promosi diam-diam. Bro, menurut lu nih, lu kan dari yang gua tahu ya, lu backgroundnya itu matematika. Betul. Kuliah lu. Betul. Lah tiba-tiba lu jadi komikus tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya komika. Itu apa tuh? Komikus sih itu ya, bikin komik, bener-bener komika. Tunggu. Tapi kenapa jadi komik ya? Stand up comedian tuh kenapa jadi komik ya? Saya tidak tahu. Bahasanya. Itu hanya di Indonesia. Itu cuma di Indonesia, Bang? Iya, itu komedian begitu disebut komika. Mungkin di sana ada, tapi pengertiannya berbeda. Iya. Tapi it's okay. Ya, oke. Gimana ceritanya? Lu jadi... Saya juga kurang tahu, tapi itu disepakati ya. Ya, yang penting itu bahasa itu begitu. Iya, karena stand up komedian kan bahasa Inggris kan. Stand up komedian. Akhirnya komika jadinya. Jadi kalau stand up komedian kan artinya pelawak berdiri. Iya. Kan nggak lucu. Jadi bahasa memang begitu. Sepanjang dia disepakati, jadi go. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Ya, akhirnya disepakati komika lah. Akhirnya pakai komika. I see. Nah, pertanyaan apa, Kak Intan? Gimana tadi lu jadi dari matematika? Iya. Itu nggak ada lucu-lucunya, Bro. Jadi orang lucu tuh gimana? Betul. Saya tuh sebenarnya karena pada waktu itu kalau masalah humornya memang di kelas emang suka bercanda aja. Ya, suka bercanda sama teman-teman dan segala macam. Lalu kemudian ketika pada waktu saya S2 itu praktis tidak punya kesibukan. Karena kalau kan setiap organisasi yang ada di kampus itu kan itu buat S1. Iya. Nggak ada anak S2 ikut BEM gitu, nggak ada. Mau ikutan juga kayak ikut himpunan anak S2 nggak ada gitu. Jadi takut dipanggil Om gitu kan kalau bisa lu ikutan. Jadi saya praktis setelah S1 tuh tidak punya kegiatan sama sekali. S2-nya di kampus yang sama? Di kampus yang berbeda. Di mana itu? Di UM, Universitas Negeri Malang. UNM. Enggak, kalau UNM itu punyanya Makassar udah, Universitas Negeri Malang. Gitu. Betul. Mereka sama-sama IKIP tapi mereka udah ambil duluan. Jadi UM. Ya, jadi kalau Malang itu dia tidak pakai UNM tapi UM. Yang hebat Bandung tuh, UPI, Universitas Padahal IKIP. Pendidikan Indonesia. Bandung. UPI. Nah itu.
Terus, jadi lu nggak ada kesibukan nih? Ya, S1 saya di UMM, di Malang. S2-nya di Universitas Negeri Malang. Lalu tidak ada kesibukan. Lalu saya ingat sekali ada teman di kelas itu yang sodorkan video stand up pada waktu itu Cing Abdel di Metro TV. Saya ingat sekali. Lalu kemudian dia bilang, Dur, cobalah yang kayak gini. Kau gitu. bisa juga nih. Iya, kayaknya kamu kan kalau micro teaching, kalau lagi pelajaran mengajar, presentasi atau apa itu emang saya ngebanyol emang. Oke, berarti ini lu emang joker dari sananya gitu ya? Sehari-hari lo suka jadi joker nih. Ya, saya tahu itu lucu apa tidak ya, cuman menurut saya kayak matematika tuh hal yang saya belajar dari dosen-dosen saya baik di S1 maupun di S2 itu, mereka itu ya profesor ya guru besar, tapi kalau ngajar matematika itu mereka bisa membuat matematika tuh semudah menarik, itu, ya? semenarik itu, dengan bahkan dengan yang nggak biasa ngejok tapi dengan full senyum aja bikin kelas tuh sudah berbeda gitu rasanya. Nah itu yang membuat saya kayak matematika tuh memang harus dibawanya kayak gini deh. Harus santai karena dasarnya juga ilmu kesepakatan kan. Harusnya memang ngajak orang sepakat tuh nggak bisa maksa gitu. Iya. Nggak, emang harus dibawa ketawa dulu betul, gitu ya. Betul, biar kita bisa sama-sama sepakat kalau gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. Maksudnya ajak orang sepakat tuh harus persuasif gitu lah. Oke, terus tiba-tiba lu gimana? Nah, akhirnya saya coba ikut komunitas stand up Indo Malang baru itu ada. Udah ada ya? Ada pada waktu itu ya? saya 2012 kan. Stand up mulai tumbuh itu ya? Iya, baru banget tuh ya berarti. Betul, stand up Indonya kan 2011. Malang tuh kayaknya 2012 deh mulai ada komunitasnya. Akhirnya saya gabung di situ, diajak sama Ari Kriting juga pada waktu itu. Gabung di situ, belajar di situ. Nah, jadi praktis saya tuh pagi kuliah, malamnya tuh saya stand up. Kadang pagi kuliah, siangnya ngajar dulu. Kemudian malamnya. Ada dosen juga? Tidak, saya ngajar SMA. SMA matematika. Untuk matematik. Honorer ya, guru honorer ya. Oke. Nah itu bisa berarti lu seangkatan sama Ari Kriting tuh? Tidak, Ari Kriting saya masuk Malang dia udah tua duluan. Dia tuh saya 2006 kan. Saya masuk jadi maba, mahasiswa baru tuh 2006. Itu Ari Kriting udah semesternya udah 2 digit. Udah manusia purba gitu di sana ya, mahasiswa purba di sana. Udah megang biasa. Ya, udah. Udah tua aja pokoknya. Dia tuh sama, mudah-mudahan dia denger nih ya. Iya, dia seangkatan sama Empu Gandring. Iya ya, Empu Gandring ya. Sama Empu Gandring. Emputan tular ya betul. Semester 2 digit padahal semester berapa tuh udah di DO nggak sih? Ya kan maksimal 14. Oh, 14 sih. Oke ya kan 7 tahun. Iya, pantas 2 dia ambil digit. yang maksimum tuh. Ya. Oke. Donatur tetap kampus. Iya. UKT mahal ya, kenapa nggak dimaksimalin gitu kan ya? Iya, waktu itu. Nah, terus. Oh, jadi lu ini satu kuliah? Tidak, kalau Bang Ari itu di ITN. Teknik ya, teknologi nasional. Institut Teknologi Nasional. Jadi satu tongkrongan nih? Iya, kami sama-sama suka nonton bola. Bertemulah di sering nonton bola setiap minggu ini. Nah, dari situlah berkenalan, kemudian dia ajak ngobrol-ngobrol kok, loh kok lucu juga anak ini. Ya, dia ngajak. Yang senior lucu juga gitu ya. Lalu kemudian saya coba. Saya coba di komunitas nggak lucu. Sekali 2 kali nggak lucu. Lalu kemudian diajarin belajar, baca buku, nulis. Lalu kemudian punchline-nya begini, betul. Pengantarnya begini. Betul. Nah ini tapi tadi menarik. Pertanyaan gue di depan adalah seberapa komedi politik kita. Kayak kalau ngomongin politik selalu ada lucunya gitu. Nah karena ini kan lu biasanya juga kalau stand up itu banyak ngomongin juga soal isu sosial kan, sosial politik. Apalagi lu dari Indonesia Timur, lu ngerasa ada ketimpangan lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa kemudian lu memutuskan untuk bukan menghina sih, ya, menyindir politik itu situasi menjadi sesuatu yang lucu yang gitu. Mencoba kocak. Gitu. Iya, dan itu tentang politik gitu. Untuk menekan ketegangannya. Dalam hal ketimpangan atau apa nih? Iya itu biasa sosial politik yang ada gitu ya. Sebenarnya itu awal mula itu berangkat dari keresahan kan sebenarnya. Komedi stand up komedi ketika kita nulis materi itu sebenarnya berangkat dari yang dekat-dekat apa yang kita rasakan dan segala macam. Ada yang nggak beres nih gitu ya. Ya. Lalu saya tidak pernah berniat untuk bikin materi itu untuk yang kayak politik sebenarnya pada awalnya. Tapi kemudian
saya nulis materi itu karena waktu itu saya di Malang, yang dekat dengan saya itu hidup saya sebagai orang Timur, lalu kemudian saya di Malang. Nah, disitulah secara tidak sengaja saya menyentuh komparasi antara suasana di kampung saya dengan di Malang. Oke, di Jawa dan di Kupang ya? Betul, di Kupang, pokoknya di NTT lah, di Kupang NTT. dan di Larantuka begitulah. Yang mana sebenarnya dulu saya kan lahir besar sampai SMA itu di Malang, di Kupang, maksudnya di NTT. Ya. Saya itu baru pertama kali ke Jawa, Jawa, ya. itu tahun 2006 waktu kuliah itu Kuliah. pertama kali saya menginjak tanah Jawa. Nah, sepanjang hidup saya sampai SMA, saya merasa hidup saya itu bahagia-bahagia saja. Oh, Maju-maju saja, oke-oke saja kami ini. nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah. Menurut saya, NTT oke, keren. Iya. Pendidikan, lalu lintas, apa segala macam. Beres Oke, beres. Aman. Gue happy di sini. Happy, bahagia-bahagia aja. Nah, masalah di diri saya mulai muncul ketika muncul perbandingan. Nah, Ketika ke Malang itu. Ketika ke Malang, baru muncullah ada perbandingan di situ. Saya lihat, oh anak sekolah di sini itu gila, setiap perpustakaannya lengkap banget. Di tempat saya nggak ada. Di tempat gitu saya nggak ada. Nah, disitulah baru mulai saya merasa kayak, oh ternyata kita tidak baik-baik saja selama ini sebenarnya. Iya, iya. Nah itu, jadi materi-materi saya itu seputar itu, membandingkan. Itu lama-kelamaan akhirnya kemudian dia memotret jadinya kayak sosial politiknya, yang sebenarnya berangkatnya selalu dari keresahan. Jadi misalkan kayak, kalau misalkan kayak sekarang, misalkan anak saya mau masuk sekolah, maka kalau misalkan makanan bergizi gratis itu sudah dilaksanakan Sabang sampai Merauke suatu saat nanti, maka itu kan akan menyentuh anak saya dong. Itu pasti dekat dengan saya dan pasti akan jadi materi. Yang mana sebenarnya bukan saya dari awal pengen niat ngomongin program pemerintah, enggak, tapi kan karena program pemerintah itu menyentuh hidup saya. Secara langsung ataupun tidak, itulah kemudian saya bikin materi yang mau tidak mau akhirnya menyentuh ke sana gitu sih. Oke, jadi pas lu ngelihat ternyata di Jawa, bisa dibilang lu ngerasa ini jauh lebih berkembang gitu. baik. Betul. Jauh lebih baik. Betul. Saya waktu ada salah satu sekolah favorit ya, saya waktu PPL, praktek kerja lapangan, apa sih PPL ya namanya? PKL kali. Praktek kerja lapangan gitu. Betul. Kalau di kami di FKIP itu PPL namanya. Apalah, pokoknya ngajar. Praktek lapangan gitu ya. Jadi jamak gitu praktek. Ya, praktek lapangan kali ya. Kami ngajar itu salah satu sekolah favorit, itu saya takjub dengan perpustakaannya bagus banget. Perpustakaan sekolah ini. Di mana tuh? Di Malang. Ya di sekolahan SMA saja padahal. Ya, SMA. Sudah segitu baiknya ya. SMA, perpustakaan sekolah. Bagus banget. Bagus banget. Saya bilang kayak, yang ampun ini mah kalau di kami Ternyata perpustakaan provinsi mah. Di kampung Tingkatnya saya bukan begini. sekolah ini. Zaman saya sekolah saya itu padahal sekolah favorit lah, SMA. Itu salah satu sekolah favorit di Malang. Di Kupang. Itu perpustakaannya sama sekali. Itu isinya buku-buku berdebu semua. Nggak ada yang baca juga ya? Ya, sudah begitu buku-bukunya buku-buku milik negara itu loh, yang di depan tulis milik negara, tidak diperjualbelikan. Dicap ya. Itu. Jadi mau buka udah serem duluan Ya, maksudnya saya mikir kayak tidak diperjualbelikan, ya pantas lah orang bukunya jelek. Nggak laku. Ya, emang dijual belikan juga nggak laku itu bukunya. Oke, tapi kalau misalnya kita relate sama politik sekarang, tadi kan lu udah mention makan bergizi gratis ya. Nih, gue tadi agak kelewat tuh, gue sebenarnya mau ngasih kita main game dikit lah. Oh gitu. Jadi terkait dengan beberapa hal yang saat ini sedang hype lah. Jadi tren lagi diomongin orang banyak gitu ya. Nah, gue bakal mention kata-katanya. Oke. Gitu. Ini agak berubah nih Bang Hamid. Tapi lo sama Bang Hamid bareng-bareng, apa yang keluar aja di pala lo saat gue mention kata ini? Oke. Nggak usah Kata pakai pertama mikir. yang kami muncul di kepala. Nggak usah mikir. Jadi menjelaskan si kata ini ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ngobrol. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Ya, takutnya ya. Gue tes ya. Nggak ada salah. Oke. 1, Presiden Prabowo. Bagus.
Itu di kepala saya itu. Benar di kepala saya itu. Gimana? Bagus. Transportasi publik jelek gitu. Lumayan. Iya. Nggak, itu tadi yang Presiden Prabowo emang buat lu doang sih. Gue nggak minta Bang Hamid nanya. Gitu. Udah tahu jawabannya soalnya. Oke. Makan bergizi gratis. Oke. Sebagai Saya teori. terlalu positif vibes hari ini. Iya. Oh iya. Oke ya. Sebagai teori. Enggak, bukan. Kalau dibilang gak enak, dia takut ditabok. Kata PA, makan PA gitu. Nah ini buat lu lagi nih khususnya. Siapa tuh? Gibran. Bagus. Bagus. Keren Gibran, pertahankan. Oh, 2 jempol. Keren. Aduh. Kalau gitu ya. ngeledek-ledek Gibran nggak apa-apa, tenang, Bang, aman. tapi kalau spontan gitu berarti emang dari hati loh. Iya. Bang. Gitu. Tuh. Ya. Nggak, tadinya 1 jempol begitu, hatinya 1, lama-lama 2. Ya. Ini udah programatik yang 2 di program. Lu cek HP lu dah. Nggak, saya nggak tahu kenapa saya positif vibes banget gitu di sini. That's good. Oke. Bagus. Saya nggak tahu apa. Oke. Di jalan kenapa tadi saya? Iya. 100 hari Prabowo Gibran. Oke. Keluar lah gitu. Oke, maksudnya Lu alhamdulillah. kenapa oke gas mulu sih? Alhamdulillah Iya, bahkan. kayaknya terlalu nempel ya. Oke gas Iya. nomor 2 tuh orang gas ini. Bagus loh itu dari Bitung gitu ya kan penyanyinya ya kalau nggak salah. Oke, guys, itu macam tagline ya. Iya. Transportasi publik. Mantap. Itu kenapa lu bakal tur soal transportasi publik. Betul, Karena betul. udah mantap. Tuh isinya Iya. tur lu sanjungan tuh berarti ya. Tidak sih. Promosional. Saya itu lebih ke membicarakan lebih kepada mengingatkan teman-teman semuanya bahwa kita tuh harus nuntut loh transportasi publik itu. Itu kan haknya kita, kewajibannya pemerintah untuk memenuhi itu gitu. Ya jelas. Jadi nggak boleh pemerintah tuh ketika ngomongin transportasi publik yang dibicarakan untung dan rugi. Kan itu haknya rakyat gitu. Kita bayar pajak. Bagian dari public services itu, Betul. pelayanan publik. Betul. Iya. Nah, masalahnya adalah yang saya lihat kalau kita masyarakat nggak pernah nuntut, emang nggak pernah dibikin. Jakarta ini mungkin terlalu banyak aktivis, terlalu banyak orang di Jadi sini yang bagus, ya. bersuara. Akhirnya pemerintah ini mau bikin. Lumayan ya. Iya. Tadinya ya. Tapi di daerah Iya, kan betul. enggak. Gitu. Nah itulah kenapa lu bersuara lewat Betul, komedi gitu ya. betul. Jadi kalau spesifik isu yang paling bikin lo geram tuh apa? Lebih ke pemerataan transportasi. Maksud saya itu orang sekarang nggak perlu jauh-jauh untuk ngelihat studi banding ke luar negeri deh. Yang daerah datang ke Jakarta aja. Cukup gitu. itu ya. Cukup sudah itu. Karena dalam beberapa hal transportasi khususnya kereta di sini udah lebih baik daripada di beberapa negara lain. Iya ya. Ya misalnya di Paris kalau Anda naik di subway itu ya karena udah 100 tahun lebih jadi jelek sekali aja itu. Gerbongnya jelek sekali. Di Paris loh itu ya dia udah 100 tahun lebih. Saya kira di Cina, di Jepang sama. Di Singapura sama gitu. Ya gini, maksud saya transportasi publik di sini khususnya kereta sudah memenuhi standar internasional yang tertinggi saya rasa. Iya. Ya tapi Indonesia. integrasinya sebenarnya emang masih nggak banget Masih ya. soal barangkali ya. Karena kayak misalnya kayak temenku nih Bang kalau datang kayak dari luar negeri gitu ya, terus stay di rumah gue nih di Jakarta Timur gitu kan. Tuh pasti gue ngasih opsinya cuma 2, ya 1 malah. Ya lu kok nggak naik Grab? Kalau lu kok nggak naik mobil online, ya motor online gitu. Karena deket rumah gue nggak ada tuh. Misal lu mau tiba-tiba naik Nggak ada subway halte terdekat atau stasiun terdekat. nggak jelas bro. Kayak ada sih, gue suka lihat ada tiba-tiba ada Transjakarta. Katanya sih emang ada. Tapi nggak jelas aja, gue nggak tahu Ya jam-jamnya. tapi yang paling itu memang Jakarta Pusat dan Jakarta harusnya. Selatan. Harusnya ada. Ada harusnya Kak Intan. Harusnya Ada. bisa. Tapi kayak jamnya kan nggak jelas. Orang kan juga mau kesana dari jam berapa, harus standby dari jam berapa. Kayak gitu maksudnya. Iya. Jadi integrasi. Jadi gitu. rupanya Caur. Arsyad, semua yang timur itu di nomor 2-kan. Ini Jakarta Timur. Iya lagi. Makanya masih mending daripada kami di Depok. Maksudnya kalau Jakarta tuh menurut saya masih oke lah. Masih oke, maksudnya Iya. kami Depok, maksudnya Depok itu dekat banget sama Jakarta. Nyambung Nggak ya. bisa niru Jakarta. Dalam arti apa? Misal kayak mikrotransnya Jakarta tuh.
Depok tuh ya angkot ngetem, bikin macet di mana-mana gitu. Maksudnya Jakarta lo, tinggal belajar dari Jakarta itu nggak perlu biaya, itu lo bawa motor aja ke sana lo, ketemu gubernur kayak ketemu siapa kayak di situ gitu, segampang itu bahkan buat Depok belajar dari Jakarta, tapi nggak bisa Depok sampai sekarang. Oh, yang lucu adalah Tidak mau belajar. Waktu itu gue meeting di Bogor, di sebuah hotel di Bogor. Terus salah satu ruang meetingnya yang make itu pemerintah Depok. Kayak gue bingung, ini ngapain pemerintah Depok meetingnya di Bogor? Karena itu udah berbeda daerah, itu ada uang sakunya. Itu sudah jadi rahasia umum di kalangan mereka. Jadi misalnya orang Jakarta ngapain nih, cari di mana, di Sentul atau di Cibubur. Kan udah lain. Beda per diemnya. Lain provinsi, lain per diemnya. Ya, misalnya dapat uang hotel segala macam, dia nggak nginep sana dong. Lu ngapain dia punya rumah kalau di Jakarta? Ke sana cuma 1 jam gitu kan. Ke Cibubur, ke Sentul. Nah, uangnya dapat kali berapa hari. Jadi mereka ini, kalian para komika jauh kalah kreatif. Dalam soal itu, akal-akalan gimana nyembunyiin anggaran di sini, sulit kan, ketutupan di sini, karena pakai uang sendiri jadi bingung. mau dikorup ya korup uang sendiri juga ngapain? Mau dimain-mainin duit sendiri, gitu ya. Udah kalian rugi sendiri. Ya benar, kalau itu kan uang negara ya. Jadi impersonal. Tapi waktu umum sekali. Waktu lu undang-undang pilkada lagi heboh tuh peringatan darurat kan lu juga sampai turun tuh. Tuh kenapa lu? Emang ini solidaritas atau emang ada hal personel banget nih yang emang harus personal banget harus gua suarain gitu? Kalau saya sih perasaan saya pada waktu itu tuh muak aja gitu. Bertubi-tubi dan itu kayaknya puncaknya deh. Jadi saya tuh dari sosmed tuh sampai saya tanya kan ada yang turun nggak sih? Kalau turun saya pengen ikut deh karena udah muak aja karena berentet kan mulai dari undang-undang MK yang keputusan Gibran akhirnya lolos, kemudian beruntun mulai dari revisi undang-undang KPK. Jadi sudah terlalu banyak bertubi-tubi. Itu sebagai komunitas stand up itu memang ada gerakannya nggak untuk kesana? Tidak, kami tuh bahkan saya tuh tidak tahu siapa yang akan turun. Jadi saya tuh cuma bilang di Twitter, ada gerakan nggak? Ada besok turun ke jalan nggak? Saya pengen ikut. Tolong info lokasi apa segala macam. Adalah teman-teman yang info apa segala macam. Lalu kemudian saya dapat kabar, besok di depan gedung DPR. Oke, jam segini. Oke, saya bisa nih ngambil yang pagi. Karena yang sorenya saya ada acara. Jadi saya ngambil yang pagi deh, saya datang pagi. Nah, dari malam saya udah berniat untuk besok. Tiba-tiba teman-teman yang lain banyak tuh yang WA, Dur, besok turun ya? Iya. Oh, bareng ya kita di sini. Nanti di sini. Akhirnya ternyata banyak teman-teman stand up komedian yang turun. Saya kaget juga tuh waktu kami ngumpul di Senayan Park tuh. Kayak banyak juga kita ternyata banyak ya. Iya, dan itu secara individu-individu gitu. Berarti jadi kesadaran individu ya. Sebenarnya tidak dimobilisir sebagai institusi stand up komedi juga enggak ya? Tidak atas nama stand up Indo. Jadi benar-benar tidak ada yang menggerakkan itu. Muncul dari dalam. Nah, tapi gue mau tahu deh. Gue nyenggol ini mulu. Kalau misalnya menurut lu ya sebagai sebuah komunitas nih, komedi ini kadang kan dia juga bisa jadi alat politik juga ya. Kita kita tahu bahwa ada beberapa komika yang kemudian terjun ke politik. Atau ada juga komika yang siding sama politisi tertentu gitu ya, atau kandidat tertentu. Nah, itu menurut lo sebagai sebuah institusi tawa gitu ya, itu memang jadi barang yang bisa digunakan untuk either menjatuhkan politik gitu ya, gerakan politik lah ya, atau itu gimana, jadi alat politik, kendaraan politik seseorang juga gitu. Lu ngeliat gimana ya kira-kira? Maksudnya komika dalam hal dibawa di politik gitu? Iya, jadi kelucuan komedinya itu bukan popularitasnya ya, sekaligus ya. Bisa juga gitu ya. Popularitasnya dimanfaatkan oleh tokoh politik atau partai politik untuk mendongkrak suara. Dulu istilahnya vote getter zaman Orde Baru itu. Mereka nggak jadi anggota DPR, nggak mau, tapi artis-artis, pelawak
diminta kampanye untuk menghimpun suara. Suaranya bukan buat dia, tapi buat orang lain, buat partai gitu. Artinya lu ngelihat gak sih bahwa humor atau komedi gitu ya, Bisa itu juga bisa jadi alat politik gitu? Ya memang bisa Kak, memang bisa. Saya tuh, saya tahu dari tahun 2014 tuh ada teman-teman yang sudah sangat dipakai di perpolitikan lah ya. perpolitikan. Apalagi kalau masa kampanye gitu misalnya. Iya, di masa kampanye. Jadi berada di belakangnya. Tapi itu motifnya finansial berarti ya, memang Motifnya finansial pada waktu itu untuk memang. dapat honor ya, bukan karena ideologis, karena ada presiden ini saya setuju sama program-programnya, saya dukung gitu, bukan itu ini, ya. Individu per individunya bisa beda-beda. Beda-beda. Jadi kita tidak bisa sama ratakan, cuman ada yang memang saya tahu bahwa dia dibayar secara profesional untuk meng-create bagaimana pidato kah atau bagaimana apakah biar lucu dan segala macam, biar hangat di depan waktu kampanye dan segala macam. Iya, audiens. Ya, ada juga yang memang membantu karena memang panggilannya dia di situ. Maksudnya dia suka Ideologis banget sama orang berarti ya, ideologis lah alasannya kurang lebih ya. Betul, dia suka sama sosok ini, kemudian dia dukung, dia pengen. Jadi kalau dia ideologis dukung presiden A lalu dapat honor ya itu bonus yang menyenangkan sekali ya. Kira-kira tanpa dibayar pun dia setuju lah, karena akan kalau presiden ini yang menang bangsa kita akan maju gitu kira-kira ya. Nah, tanpa honor pun mungkin mereka senang ya. Iya, senang. Dikasih duit pula gitu kan. Iya. Jadi double rewardnya kira-kira ya. Jadi kayak mengerjakan hal yang senang tapi dibayar. Itulah. Bro, BTW lu kan pernah bilang kalau Dewan itu juga profesi yang lucu ya, orang-orang. Dewan apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Di mana lucunya? Lucunya gimana itu, Bro? Jadi mereka itu setiap kali, maksudnya kita tahu lah argumennya mereka ya. Setiap kali kalau berargumen tuh kayak rakyat tuh begini-begini, rakyat yang tuh serius begini, banget gitu ya. Iya. Seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat. Iya, ngomong secara itu sungguh-sungguh gitu rakyat terus, tapi ketika rakyat itu emang bersuara gitu, ini tuh kayak geraknya tuh lama banget. Gitu. Kayak lu kan sering ngomong rakyat lu di depan gedung lu nih gitu. Lagi ngomongin ini. Lu muncul aja kagak gitu ya. Muncul saja tidak, ini tidak gitu. Jadi kayak tapi memang mau bagaimana, pemilu mereka menang emang gimana ya? Iya, tapi seberapa pemilu efektif? Kepilih, saya juga kadang kayak, ya Allah, kok begini banget ya dunia Tapi ini. seberapa efektif menurut lu komedi ini buat jadi alat politik? Untuk kritik deh, fungsi kritik. Seberapa efektif menurut lu? Menurut saya kalau dibandingin masih lebih efektif turun ke jalan. Oh gitu. Turun ke jalan tuh impact-nya berasa. Impact-nya berasa. Komedi mungkin ya, kalau kita bikin materi ini dibicarakan orang lah gitu, bisa FYP dan segala macam mungkin. Tapi berhenti di situ ya. Ya tapi berhenti di situ, dia tidak ada, mungkin si orang-orang yang dikritik itu juga kayak nggak mau nonton. Udah sejauh dia lihat mungkin ini kan hiburan gitu ya. Sama dengan ini olahraga, ini ada hiburan, ini ada pengajian. Jadi sama aja gitu. Dan dia kayak, saya merasa kayak itu sudah tidak ngaruh karena mereka tuh kayak bodoh amat gitu. Bodoh amat tuh. Yang kalian lakukan tidak mengganggu kedudukan saya kok. Tapi sepengalaman lo pernah sejauh apa sampai komedi lu tuh ngefek mungkin kedengeran sama penguasa misalnya, terus lu dicolek, pernah nggak sih lo sampai sejauh itu? Saya tidak tahu, tapi entah langsung atau tidak, tapi saya tuh memang sering entah di WA kah, entah di DM kah, di kontak sering banget sama sasaran gitu. Kritik Anda gitu. Iya, bukan orangnya tapi mungkin timnya buzzer-buzzernya atau timnya, atau saya tidak tahu lah ya. Tapi sering banget ngata-ngatain saya itu, sering banget. Saya udah hatam lah itu. Berarti sejauh lu kena korban doxing gitu ya? Jadi korban doxing ya, gitu ya? Saya tidak peduli sih mau doxing, mau hidup saya nggak ada yang saya tutupin kok. Maksudnya data KTP kita bocor itu mungkin ada juga KTP saya yang bocor, jadi bodoh amat dah. Jangan-jangan KTP lu udah jadi bungkus gorengan ya? Iya, mau bongkar udah nggak ada yang saya tutupin hidup saya. Orang bisa dibaca juga di Wikipedia di mana segala macam. Jadi nggak terlalu
Risau. Saya nggak terlalu takut dengan yang begitu-begitu. Saya lebih takut mungkin kalau saya pulang di depan rumah saya udah ada orang pegang parang. Nah itu sih saya udah takut sih kalau itu. Kalau cuman begitu verbal gitu ya. Doang, saya biasanya anak-anak kecil ya, remaja saja tuh itu. Ya. Mungkin dibayar. Jadi muka lu garang tapi ada orang pegang parang, lu ampun kakak. Iya, gitu. Maaf sih. kakak. Lari juga tetap. Lari juga. Nggak sempet ampun, lari dulu kan. Lari aja dulu. Oke, Bang Hamid. Tapi Bang Hamid ngelihat komedi sebagai fungsi kritik sosial tuh gimana? Kalau berkaca dari negara-negara lain atau komedian internasional deh misalnya. Iya, itu udah tua sekali ya sejarahnya ya. Di dalam politik misalnya, rupanya ada gini, semakin tertindas suatu negara atau semakin otoritarian suatu sistem politik, maka aksi-aksi humornya juga meningkat dan bermutu gitu. Iya. Jadi majalah humor terbesar, terpenting sampai beberapa tahun yang lalu, itu justru terbitnya di Bulgaria. Suatu negara yang jelas otoriter, negara komunis yang otoriter sebelum Soviet bubar ya. Dan itu lucu sekali. Jadi kalau Anda ingat, mungkin nggak tahu ya, ada buku tahun 86 dulu, judulnya Mati Ketawa Cara Rusia. Bukunya kecil. Oh iya. Ya, itu yang ngasih pengantar Abdurrahman Wahid. Saya duga dia juga yang nerjemahkan, cuman nggak tahu pakai nama samaran. Itu buku menurut penerbitnya, waktu itu saya ketemu penerbitnya, waktu itu saya ngobrol, udah terjual 1 juta eksemplar. Sejak itu muncul banyak sekali buku kumpulan humor etnis. Kan gini, ada lagi kategori humor etnis ya, di Amerika itu terkenal juga. Jadi ngeledek orang India, ngeledek orang Cina, ngeledek orang Arab gitu. Nah biasanya supaya menghindari ketegangan sosial, pelakunya orang etnis yang bersangkutan, ya orang Arab, ya pelawak Arab gitu yang ngeledek-ledek. Biasa di kafe-kafe kecil gitu. Kalau mereka naik namanya di panggung besar. Nah, humor-humor politik itu luar biasa lucunya, dan ada yang mencoba meniru di sini waktu itu untuk ngeledek Pak Harto dulu. Saya masih ingat itu. Banyak, misalnya gini, humornya pendek-pendek, dikumpulin. Katanya pengarangnya 3 orang Rusia. Jadi ada satu cerita misalnya, suatu hari Nikita Khrushchev, waktu itu presiden. Suatu hari orang lari-lari di tengah jalan Moskow dan bilang bahwa Khrushchev babi. Khrushchev ini presiden, Nikita Khrushchev. Ditangkap dia, lalu dihukum 21 tahun penjara. Setahun untuk pencemaran nama baik, 20 tahun untuk pembocoran rahasia negara. Berarti Khrushchev memang babi. Itu banyak yang begitu-begitu. Ada lagi tentang Bos Nyoman terlalu kasar kalau soal dari sekalian ya. Jadi dia bilang di akhirat nanti Khrushchev itu karena presiden, maka dia dikasih dispensasi lah. Ditanya, kalau soal masuk nerakanya sudah pasti. Tapi dia karena presiden boleh milih jenis hukuman, gitu. Tanya sama malaikatnya, kamu mau ya lihat dulu, gitu. Mana yang enak? Jalan, ada orang dipanggang dari bawah. Mau gitu? Nggak mau kan? Ngeri amat. Yang satu lagi dikampak, kepalanya nggak berhenti. Gitu. Di pojok sana ada ada Brigitte Bardot, bintang Perancis itu, lagi dianuin sama tokoh yang garang sekali, Fidel Castro atau siapa. Dianuin tuh apa tuh Bang? Ditidurin. Lagi tidur, lagi seks. Kata si Khrushchev, nah saya mau yang itu aja. Kata malaikatnya, ngawur kamu. Itu hukuman buat Brigitte Bardot, bukan buat si Fidel Castro-nya. Gitu. Yang begitu-gitu itu banyak sekali dan lucu-lucu. Nah, jadi kembali memang negara itu kalau otoriter humornya akan banyak dan mutu. Kita coba itu di zaman Orde Baru. Nah sekarang ini tanggung, Abdur. Sekarang ini tanggung.
kita kan bukan negara otoriter. Kita udah demokrasi sejak 98. Nah, karena itu humor-humor politik nggak subur lagi gitu. Adanya yang slapstick istilahnya, yang kasar, yang nunjuk kayak gitu terang-terangan. Atau kalau dalam bentuk fisik, kalau kamu lihat misalnya di TV atau di panggung, orang kepalanya diginiin, that's slapstick istilahnya. Itu humor yang rendah gitu. Jadi memang situasinya tanggung ini buat profesi kayak Abdur ini. Kalau dalam politik ya, karena kita sudah demokrasi. Tetapi kembali bahwa sindiran humoristik dengan terhadap politik itu bagus, lucu dan menyegarkan dan mungkin membuat konflik politik itu lebih soft light. Gitu, ya lebih light. Jadi nggak sampai konfrontasi karena orang menyelesaikannya dengan humor. Terutama kalau yang bagus ya. Itu tadi cerita-cerita lucu dari luar negeri. Ini kok cerita-cerita lucu 100 hari kepemimpinan pertama. Nah, bisa juga. Yang nyengklok di pala lu nih apa yang lucu nih dari bayi bisa juga, 3 bulan ini banyak nih. bahan sebetulnya ya. Iya, cuman saya tuh kadang kalau kita mau menilai cuman baru 100 hari, ntar dibilangnya tunggulah 5 tahun gitu. Tapi kalau nggak dinilai cepet-cepet ntar kebablasan. Iya, the damage was done kata orangnya. Kerusakan terlanjur terjadi. Apa yang paling saya sih merasa ya lucu-lucu sih, ya ada lucu-lucunya juga. Maksud saya itu apa? Kenaikan anggaran HAM 20 T langsung. Sebenarnya pemerintahan ada 3 sayap kan ya. Ya, kita biasanya fokus pada eksekutif aja, pada pemerintah. Kan sebetulnya ada eksekutif, ada legislatif, DPR, ada yudikatif, hukum. Saya kira sejauh ini yang paling steril, lucu, yang paling aman itu yudikatif. Nggak ada yang nyindir-nyindir lucu. Bisa dimulai itu. Ya mungkin karena pamannya lagi sakit kali ya. Nggak tahu sih, persyuting ini mudah-mudahan sudah sembuh ya pamannya. Tapi ya benar Bang Hamid tadi, maksudnya kan kita tuh kan udah capek ya, kita udah milih. Berani lu ngomong Bang Hamid salah. Ya, maksudnya, Intan lu jangan ini dong. Iya, lagi ngomong. Provokator ini. Bener Bang Hamid. Iya ini provokator nih. Kapan Bang Hamid salah? Berani kali kakak bilang Bang Hamid salah. Maksudnya waktu kita tuh kan sudah capek dengan baca visi misi, mengenalin orang, mencoba untuk mengenali orang, calon-calon segala macam. Ratusan itu. Ratusan, kemudian kita sudah pilih di DPR, kita sudah pilih juga yang buat yang pemimpin-pemimpinnya. Maksudnya kan kita udah capek itu ya. Harusnya ketika kita sudah pilih, ya lu kerja lah, nggak usah kita awasin juga. Harusnya lu semua udah 3 itu, udah saling 3 batu tungku lah gitu. Kita mau seharusnya senang-senang aja, tapi ternyata di negara ini tidak begitu kan. Kita udah habis milih, kita juga yang harus ngawasin. Kayak nggak. Jadilah bahan stand up lu gitu. Iya, nggak ada habisnya gitu. Menurut saya sih Pak Prabowo ini aja. Sosari dong, apa dong? Santai aja kalau misalkan memang tidak bisa memenuhi janji. Ngomong aja gitu. Ngaku gitu. Iya, misalkan jangan dipaksakan lah makan bergizi gratis. Karena begini, beliau sebelum ini kan beliau sempat menitikan air mata masalah gaji guru. Lalu kemudian, tapi di sisi lain juga beliau pengen makanan bergizi gratis ini dijalankan. Yang mana makanan bergizi gratis kan motong sedikit adalah yang diambil dari dana pendidikan, anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan yang 20% itu aja, yang belum dipotong di tahun-tahun sebelumnya, itu guru honor itu susah. Apalagi kalau ini dipotong pakai makanan bergizi gratis lagi, yang guru-gurunya gimana dong? Nah, menurut saya, gak apa-apa ngomong aja. Maaf nih, dana nggak ada nih, teman-teman. Kita kayaknya makan bergizi gratis kayaknya. Atau makan gratis ya, tapi nggak bergizi. Iya, nanti deh gitu kalinya, nanti aja deh ya. Oke, kita nggak apa-apa Prabowo, maju, lanjut gitu. Kita juga ngerti. Kita toleran, kita mengerti situasi. Betul, gitu. kita juga tahu kok negara lagi susah apa segala macam. Ngomong aja gitu sebenarnya, nggak usah gengsi. Kan udah minta maaf. Udah akhirnya. Minta maaf Pak Prabowo. Gimana minta maafnya? Minta maaf, bilang kalau belum semua anak di Indonesia tuh mendapatkan makanan sesuai janji kampanye gitu ya. Tapi nanti akhir 2025 Insya Allah dapat semua gitu. Sekarang yang belum dapat, saya minta maaf sebagai presiden. Gitu. Kata kuncinya di situ, Insya Allah saya kira ya. Iya, maksudnya kata kuncinya. minta maaf juga kalau
misalkan nggak bisa tuh nggak apa-apa Pak Bro, santai aja gitu. Menurut saya di situ sih. Biar lebih ringan aja. Tapi ini kalau dari survei Kompas kan sebenarnya banyak yang puas nih. Katanya 80% sampai lebih tinggi bahkan dari Pak Jokowi, dari Pak Jokowi ya, waktu periode 1. Agak aneh. Nah itu menurut Bang Hamid itu kenapa? Kan tadi kalau... Ya saya terus terang aja sangat sulit dipahami ya. Saya nggak mau nuduh bahwa itu survei abal-abal atau survei bikinan gitu ya, dibedakin hasilnya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata aja, apa dasar-dasar untuk kepuasan itu? Kan belum deliver istilahnya kan. Bahkan beberapa bukan sekedar belum deliver, tapi jelas tidak deliver dan karena itu diakui. Karena itu minta maaf segala kan. Kan gratis segala macam ya. Lalu pernyataan-pernyataannya misalnya yang mau menumpas korupsi luar biasa kan, janjinya heroik banget. Detik pertama, hari pertama saya dilantik, kalau saya terpilih nanti, hari itu juga saya kejar sampai ke Antartika. Betul. Segala macam. Lalu di depan kader-kader partainya dia bilang, "Hai kau bupati, saya kejar kamu. Hai kau jadi gubernur, saya kejar." Sekarang ngomongnya halus sekali. Mohonlah itu yang korupsi, yang maling-maling itu kembalikan aja. Kalau malu mengembalikannya, ya diam-diam. Itu banyak sekali problem di situ. Karena nggak boleh satu kebijakan negara, Abdur, itu dilakukan diam-diam. Semua harus terbuka dan transparan. Dan begini dalam prinsip dasar hukum pidana itu, pemulihan situasi itu tidak menghapus hukuman. Contohnya ya, kalau saya ngancurin mobil Intan, kalau saya ganti lalu nggak ada masalah, nggak begitu dong. Kalau begitu dunia kacau balau. Orang yang kaya dan kuat, hancurin rumah tetangganya, toh saya ganti. Tetap dihukum. Jadi gantinya jalan, pidananya jalan juga. Begitu prinsip dasar universal dalam hukum pidana itu. Korupsi jelas masuk hukum pidana. Ya. Nggak boleh diperlakukan, didekati dengan cara seperti itu. Ada beberapa lain ya, saya kira kita semua tahu, dan atas dasar itu semua, saya sungguh heran kok kepuasannya 80%. Atas dasar apa gitu? Berarti Bang Hamid nggak terlalu puas sebenarnya, kelompok yang tidak terlalu puas dengan 100 hari kinerja. Atau ya, saya masuk yang 20%. Enggak, tapi saya kan di sini bukan sekedar bukan sekedar rakyat ya, tapi saya pengamat lah gitu ya, kira-kira. Atas dasar itu memang mengherankan gitu. Orang belum ada yang deliver kok. Kan banyak sekali kasus, ada pagar 34 kilo di ibu kota, ya, pagar di laut. Depan mata kita. Itu hitungannya ibu kota ya, Greater Jakarta kita ini. Jadi walaupun mungkin Kabupaten Bekasi atau Kabupaten apa, tapi kita masuk Greater Jakarta istilahnya, yang penduduknya hampir 40 juta nih. Nah itu ada di Greater Jakarta nih, dari pesawat kelihatan. Dan tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang tahu, Menteri KKP-nya diam aja, begitu dibongkar dia bilang jangan dibongkar dulu. Jadi alat bukti. Dan seterusnya. Kembali kalau begitu, atas dasar apa kepuasan publik yang segitu tingginya? Saya nggak ngerti deh. Lu kaum yang puas-puas aja atau yang 20% atau 80%? Saya kaum yang 50-50 aja. Jadi maksudnya puas tidak, kurang puas juga tidak. Jadi saya netral-netral aja. Maksud saya karena saya merasa bahwa Pak Prabowo tuh mungkin dia pengen melakukan sesuatu atau apa, cuman kayak niatnya baik, tapi kayak banyak hal yang kayak dia menjaga deh. Maksud saya kan kalau misalnya itu tadi itu tembok-tembok apa ya, pasak-pasak itu di laut, pasti terjadi bukan di masa dia itu. Itu gampang saja kalau misalkan dia tidak punya beban sesuatu, itu gampang banget dibongkar itu. Tapi pasti, karena udah diketahui dengan jelas oleh aparat tuh bulan Agustus katanya. Jadi jauh sebelum dia dilantik. Betul. Dan sebut aja orangnya gitu ya, kalau nggak ada beban apa-apa. Kalau nggak punya beban, gitu-gitu aja gitu langsung. Jadi menurut saya kayak ini Pak Prabowo ini mungkin orang yang mungkin dia mau melaksanakan hal-hal dan segala macam, cuman kayak beban di belakangnya terlalu banyak. Nah, kalau dia bisa lepasin beban-beban itu dan percaya bahwa selama dia baik itu rakyat pasti di belakang dia gitu. Nah, itu
sih dia bakal bagus. Cuman kalau dia ini bagus nih, ini uraian dari 50-50 tadi nih. Iya. Dia terkait kegelisahan lo ini kan juga sebenarnya akan lo sampaikan dalam tur lo ya, yang lagi berlangsung sih sebenarnya. Iya, cuman saya tidak ngomong Pak Prabowo ya, teman-teman ya. Tidak ya, saya ngomong transportasi. Ya ada sih ngomong Pak Prabowo dikit doang, tapi bahkan positif. Ya, memuji. Daripada dibubarin. Canda. Enggak lah, kita udah dari demokrasi. Aman. Pak Prabowo mah harusnya aman sih, harusnya. Iyalah. Aman. Oke. Ya. Itu jadi gimana tur lu? Itu kan udah mau penghujung ya? Betul. Apa ini namanya? Kontras. 17 kota. Sudah dimulai kan? Sudah dimulai. Ini kota keberapa ini sekarang? 22 Januari. Besok tanggal 25 itu kami kota Batam, itu kota ke-15. Oh. Penutupan di Jakarta? Jakarta. Habis dari Batam itu tersisa Palu, kemudian Jakarta. Oh, Batam, Palu. Barat, timur banget, lalu ke tengah lagi. Ke Jakarta. Jakarta itu tanggal 15 Februari 2025. Bertempat di Balai Sarbini. Kemudian tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Wih, mantap. Berapa tiket harganya? Harga tiketnya ini saya lupa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di situ lah ya. Saya lupa. Kalau untuk tahu langsung datang aja ya nggak? Ya. Supaya kita pasti nonton. Ya, atau cek di website itu ada, atau di Instagram saya di Abdul Arsyad juga ada teman-teman. Ini definisi tidak bisa memanfaatkan ordal nih. Ordal aja kagak tahu gitu ya. Iya, Lupa. karena tiket setiap kota tuh beda-beda harganya. Tergantung Kami menyesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat ya. Iya, oke. Makanya itulah saya nggak hafal-hafal. Bener. Karena Ambil beda-beda. aja titik tengahnya. Ambil on average rata-ratanya. Rata-ratanya mungkin 200.000. Ya. Oke. Terus kenapa transportasi? Namanya kontras kan? Apa sih Betul, komedi? konten transportasi. Konten transportasi. Jadi saya itu Kenapa sebenarnya 2 tahun belakangan ini, mulai dari 5 tahun berarti sekarang kalau 2020. Mulai dari 2022 itu saya kemana-mana pakai transportasi umum. Selama tempat itu masih saya bisa jangkau dengan transportasi umum, saya ke sana pakai transportasi umum gitu-gitu. Lalu disitulah saya menemukan kemudian saya bikin konten. Oke. Saya bikin konten. Nah, tapi kemudian ada hal-hal yang saya alamin yang kemudian itu tidak bisa masuk di konten karena dia panjang, kalau mau diceritain terlalu panjang. Konten kan singkat-singkat aja ya. Akhirnya saya pikir saya bikin show aja deh ngomongin ini gitu. Oke. Pesan utama lo tuh apa? Pesan utama saya adalah bahwa kita ini kan bisa hidup sehat, bisa sekolah, bisa kerja, bisa segala macam itu kan hak asasi kita sebagai manusia. Tapi hak asasi ini tidak bisa terpenuhi kalau tidak ada aksesnya. Kalau tidak ada akses transportasi bahkan. Bagaimana kita sekolah, bagaimana kita kerja, bagaimana kita ke rumah sakit, itu susah semua. Maka semua hak asasi kita itu bisa terpenuhi kalau dia akses transportasinya juga disediakan. Nah, oleh karena itu mari kita tuntut itu. Karena kalau selama ada perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, keuntungan di masyarakat, maka selama itu pula Indonesia akan ada ketimpangan. Berarti lu kampanye sangat serius ya. Juga ya, kampanye anti ketimpangan lu ya? Ya, tentang transportasi. Sangat tidak lucu ini. Sangat serius nih. Tentang transportasi pokoknya. Jadi saya bilang bahwa kita harus tuntut Sabang sampai Merauke itu punya akses yang mudah gitu, sehingga karena tidak Indonesia akan ada ketimpangan. Itu terdiri dari itu ya. Iya. Tidak kurang tidak lebih. Itu lu bakal banyak ngerosting gak tuh di situ tuh? Tidak sih. Tidak sih. Wah, tidak sih. Ada lah. Nanti teman-teman yang di kota-kota yang kota ke-15. Berarti ada 14 kota yang saya sudah ini mereka sudah tahu lah materinya. Target lu tuh siapa? Pengguna transportasi umum juga? Target saya itu sebenarnya masyarakat di kota tersebut untuk nanti kalau ada pilkada berikutnya lagi apa segala macam, jangan mau untuk calon-calon itu masukin transportasi itu cuma di bagian visi misi tapi belakangan, terus kemudian cuma buat pemanis-pemanis waktu kampanye doang gitu. Tapi harus dituntut benar bahwa mumpung daerah kalian belum semacet Jakarta, bikin dari sekarang gitu. Oke. Nah itu kalau gitu kita bungkus aja nih. Jadi sebetulnya juga itu otomatis nyindir pembuat kebijakan ya. Iya. Ya. Baru mau bungkus. Dibungkus pembuat kebijakannya kita bungkus. Ya udah kalau gitu kita bungkus poker kali ini. Bang Hamid, mungkin untuk penutup seperti biasa ada perspektif kali aja mau ngebahas transportasi atau mau ngomongin humor nih dari sisi politik.
Apa ya, kalau humor politik kan itu tadi saya bilang, sialnya negara kita udah nggak otoriter lagi. Dulu kalau zaman otoriter banyak joke tentang Pak Harto itu banyak sekali. Bahkan yang pernah saya tulis itu soal histoire de mentality. Itu orang bikin singkatan-singkatan yang nyindir ke sana semua. Misalnya P3 itu bukan partai Persatuan Pembangunan, tapi putra putri presiden. Karena untuk menyindir ke apa namanya, ke agresivitas bisnis atau ABS, anaknya presiden. Auto brake system. Iya. Asal bapak bukan senang. itu ya, itu transportasi banget sih. Gitu. Iya. Mohon maaf. Udah masuk banget tuh ke jiwa lu. Iya. Jadi sebenarnya, tapi saya yang lebih menarik itu gini. Ini ada muncul generasi komedian baru macam Abdur ini yang saya kira dalam 15-an tahun terakhir ya. Saya tidak mengamati dari dekat, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka ini melawaknya gitu ya, bikin komedinya itu dengan scripted. Ini suatu gejala baru sebetulnya. Walaupun dimulainya oleh Warkop tahun 78, mereka sudah melawak dengan tulisan dengan scripted. Nah, kalau misalnya komedian di Barat lagi-lagi ya, kita nggak bisa lain sih Intan. Contohnya karena mereka duluan gitu, terpaksa harus disebut terus. Dan mereka itu sangat scripted. Baik yang Korea, yang Cina, yang Iran, yang Arab, you name it, ada semua komedian sana. Mereka manggung di kafe-kafe kecil gitu. Kalau dia beruntung muncul ke nasional orang kayak Trevor Noah gitu ya. Anak pintar banget itu, padahal dari Afrika Selatan, lalu dikontrak televisi Amerika, kayaknya bukan main gitu, dan terus berpikir. Nah, saya senang dalam hal melihat komedian kita mulai menyadari ini, ya, skriptif. Sebab kalau kita lihat secara negatifnya ya, kalau Anda lihat umur popularitas grup-grup pelawak kita itu singkat-singkat, makin lama memang makin singkat ya di bidang apapun sebenarnya. Sri Mulat termasuk yang cukup lama, berapa puluh tahun, tapi sekarang ada Bagito, ada Jojon, ada Surya Group, ada segala macam. Mana mereka sekarang? Nggak ada, karena menurut saya, katanya karena udah pindah ke Senayan semua. Berarti udah nggak lucu. Nah, itu karena mereka nggak scripted. Seketemunya aja gitu. Jadi nggak, kita beruntung ada generasi baru ini karena humor yang baik itu humor yang tentu saja humor yang cerdas ya, sesuai dengan kita, bukan yang slapstick. Kalau dulu kan ngejorokin, atau kalau di film-film kita orang dagang pakai brerot gitu nanti kesenggol orang muter-muter gitu. Lalu masuk ke got, lalu buang air dijorokin dikit jengkang. Semacam itu. Atau gini. Kaki saya mana ya? Tapi sekarang masih lucu aja sih. Lucu aja. Lucu gitu. Gue tetep aja gue ketawa. Momen. Komedi itu timing. Ya. Nah, memang teknik menulisnya juga harus ada. Gitu. Jadi punchline itu harus diletakkan di akhir. Dan humor yang baik itu kalau spirit lucunya itu disimpulkan sendiri oleh pendengar atau pemirsanya. Nah, mohon maaf, kebanyakan kita nyuapin, ngeloloh gitu. Dia takut betul penontonnya nggak ngerti letak lucunya di mana. Ya sehingga begitu dilolohin, nilai lucunya paling sedikit terdiskon separuh. Nah, jadi memang nulisnya juga harus ada ilmunya gitu. Nah, tuh bro, lu setuju nggak? Saya setuju sama Bang Hamid mudah. gitu. Setuju. Tidak mudah. Saya setuju ya Intan ya. Saya setuju, benar kata Bang Hamid. Saya suka kasih contoh dalam tulisan waktu kompetisi presiden Amerika antara Reagan dan Jimmy Carter. Jimmy Carter incumbent, Reagan sebagai penantang. Kan Jimmy Carter ini orangnya lurus, Kristen yang baik gitu ya. Memang boring person gitu. Tapi baik. Jadi kata Reagan, kemarin ada temennya Jimmy Carter meninggal. Karena dia presiden, sahabatnya lagi. Dia suruh pidato di depan kuburannya.
Pidato Carter lama sekali, sampai yang meninggal juga ikut nguap. Saking bosannya. Bosan. Cepetan dong, Dan mereka itu- mau nanya gue nih. Begitu. Nah itu dia pasti menyewa penulis humor yang baik. Itu Ronald Reagan juga sampai disebut Master of Jokes. Ya? Oh, banyak sekali dan dia juga Ya. punya kemampuan menyampaikannya. Brilian itu, Ya. memang komunikator Delivery-nya publik jago ya. juga. Delivery-nya Oke. hebat banget. So dengan itu saya rasa kita bersyukur ada mereka ya, dan saya kira jumlahnya makin banyak, dan lihat mereka rata-rata terpelajar. Loh ini Exactly. Abdur S2 matematik, bayangin memilih bidang ini. Nanti mudah-mudahan semua bidang kita itu diisi oleh orang-orang pinter. Amin. Ya. Di bidang apapun, di bidang yang seolah-olah nggak membutuhkan kepintaran, no. Tidak ada satupun bidang yang nggak membutuhkan kecerdasan. Iya, sekarang. iya, betul, Gitu. betul. Kita beruntung sebagai audiens. Benar, apalagi kata lo komedi adalah cara menertawakan nasib. Iya. Iya, dan itu ciri, salah satu ciri kedewasaan. Iya. Nasib buruk diketawain aja Iya, ya. itu gitu salah ya. satu ciri kedewasaan Happy aja kan. kita. Iya, benar. Kamu kalau anak kecil mana mungkin meledek dirinya sendiri? Lihat aja, nggak mungkin anak kecil meledek dirinya sendiri. Siap. Kalau gitu kita bungkus episode poker kali ini, Bro dan Ya. teman-teman stand up komedi teruslah Selamat. lucu, bersuara, lucu nggak lucu, pokoknya yang lucu sampai tuh Depok bisa ngikutin Jakarta ya. Amin. Terima kasih banyak, Oke, Intan. kalau gitu kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.